Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kakak akan mencoba menjelaskan bagaimana menyederhanakan pecahan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan. Kakak coba tulis dulu judulnya, menyederhanakan pecahan. Nah, apa yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan? Yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan artinya kita membagi bilangan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi, hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, itu dia yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan ya. Nah, kita langsung lihat contohnya saja ya. Untuk yang pertama, mulai dari yang sederhana dulu. Misalkan begini, perintah soalnya biasanya begini ya, sederhanakan pecahan berikut gitu. Jadi sederhanakan pecahan 2/4 ini. Berarti yang kita lakukan adalah kita bagi pembilang dan penyebut. Nah, dalam hal ini adalah angka 2 dan 4 ya. Pembilang dan penyebut dengan angka yang sama gitu, hingga tidak bisa dibagi lagi. Apakah kalian bisa menebak kira-kira bisa dibagi berapa nih? Tapi harus dengan angka yang sama ya. Artinya kalau di sini dibagi 2, di sini bawah juga bagi 2 gitu. Kalau di sini bagi 3, ini juga harus bisa bagi 3 ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh di sini bagi 2 tapi di sini bagi 3 misalkan gitu, atau di sini bagi 4, di sini bagi 5. Nah, itu nggak boleh ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dengan angka yang sama. Kira-kira bisa bagi berapa? Bagi 2 ya. Angkanya sederhana nih masih, jadi kalian bisa menebak dengan mudah. Nah, jadi selanjutnya tinggal 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Apakah ini masih bisa sederhanakan lagi? Sekiranya tidak ya, maka ini adalah pecahan paling sederhana dari 2/4 ya. Untuk sederhana dari 2/4 gitu. Contoh berikutnya, 3/6. Kakak ambil yang sederhana dulu supaya kalian paham dulu ya. Nih 3/6 kira-kira bisa dibagi berapa ya? Nah, tentunya kalian sepertinya bisa menebak ya langsung. Oh, ini bisa dibagi 3. Karena atas bagi 3, bawah juga bagi 3 ya. Berarti 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Contoh lagi berikutnya, 4/8 lah. Nah, seperti ini. Nah, menyederhanakan pecahan ini bisa dilakukan bertahap ya. Artinya gini, mungkin ada yang berpikir 4 sama 8 ini bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2, jadi 2/2 ya. Maka hasilnya di atas ini adalah 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Seperti itu. Nah, di sini kalian lihat, oh ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi. Oh, berarti kita bagi lagi. Bisa bagi 2. 1/2. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Tapi ada juga mungkin yang berpikiran seperti ini. Oh, ini bisa dibagi 4. Ini cara lain ya. Bisa dibagi 4. Oh, boleh saja. Atas bagi 4, bawah juga bagi 4.
4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Ya. Yang pasti hasilnya akan sama. Seperti itu. Dengan cara seperti ini boleh, cara seperti ini boleh ya. Kalau yang cara seperti ini berarti kalian mungkin sudah hafal perkalian seperti itu ya. Tapi cara seperti ini pun juga tidak masalah ya. Kalian baginya secara bertahap. Nah, saran kakak bagi yang belum lancar perkalian ya, gunakanlah cara yang seperti ini ya. Kita bagi bertahap aja. Sehingga kalian tidak perlu berpikir keras kira-kira nih harus bagi berapa ya, harus bagi berapa. Akhirnya jadinya lama untuk mengerjakan gitu ya. Kita bagi bertahap aja, satu seperti ini akan selesai ya, karena ujung-ujungnya pasti akan sama saja, hasilnya juga seperti ini. Oke. Nah, contoh berikutnya kakak mulai ambil angka-angka yang agak besar gitu ya. Kita ambil misalkan contohnya 6/18. Nah, kira-kira menurut kalian bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi 2 ya. Kalau atas bagi 2, bawah juga bagi 2 ya. 6 bagi 2, 3, 18 bagi 2, 9. Apakah ini masih bisa sederhanakan? Iya, masih bisa ya. Ini masing-masing dibagi 3/3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3 ya. Nah, seperti ini. Atau ada juga yang mungkin berpikiran saya langsung mau bagi 6 ya, karena sudah hafal perkalian. Jadi tidak terlalu masalah. Jadi kenapa jadi 18? Atas bagi 6, bawah bagi 6. 6 bagi 6, 1. 18 bagi 6, 3. Tuh dia sama ya. Seperti itu ya. Nah, contoh berikutnya adalah misalkan 18/24. Kira-kira bisa dibagi berapa nih? Kok makin lama angkanya makin besar ya, dan kelihatannya makin sulit nih. Karena saya mungkin tidak terlalu hafal perkalian angka-angka yang besar seperti itu. Nah, tips dari kakak, pada saat kalian menyederhanakan pecahan yang angka-angkanya besar ini, kalian bisa menggunakan membaginya dengan bilangan prima. Nah, ini sedikit catatan ya. Nah, bagilah atau sederhanakanlah. Oh ya, bagi aja ya. Bagilah dengan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Sebetulnya ini agak melompat ke bab berikutnya sih ya. Nanti kita akan belajar juga seperti ini. Tapi mau nggak mau kakak harus mengajarkan ke kalian sedikit ya. Kakak jelaskan sedikit supaya kalian nanti bisa mengerjakan penyederhanaan seperti ini pecahannya. Nah, sekarang kalian hafalkan saja dulu, bagilah dengan bilangan prima. Yang termasuk bilangan-bilangan prima itu termasuk bilangan prima. Ada 2, 3, 5. Sebetulnya masih banyak gitu ya. Tapi kalian cobalah membaginya dengan 3 angka ini aja. Biasanya dengan 3 angka ini juga sudah cukup sih ya. Seperti itu. Jadi langkahnya bagaimana nih? Langkahnya seperti ini. Kita bagi 18 sama 24 dengan bilangan prima. Nah, kita selalu mulai dari bilangan prima yang terkecil ya, bilangan yang terkecil. Berarti di sini yang terkecil adalah 2 kan ya. Jadi kita cek nih, apakah 18 sama 24 itu bisa dibagi 2 gitu ya. Kalau karena ini bilangan genap, nah ciri bilangan habis dibagi 2 adalah yang ujungnya 0, 2, 4, 6, 8 itu habis dibagi
2 ya, habis dibagi 2. Nah ini dia 0, 2, 4, 6, 8. Nah karena ini 8 di 4 berarti bisa dibagi 2, berarti kita bagi 2. 18 bagi 2 9, 24 bagi 2 12. Nah kalau kalian belum tahu cara cepatnya bagaimana, ya gunakan bagi kurung ya. Bagaimana membagi kurungnya, lihat video kakak sebelumnya tentang bagaimana cara membagi kurung. Oke. Nah selanjutnya nih 9 sama 12, cek dulu apakah masih bisa dibagi 2. Ini karena ini 9 berarti nggak bisa dibagi 2 ya. Nah berarti kan udah nggak bisa dibagi 2 lagi nih, maka kita gunakan bilangan prima berikutnya. Bilangan prima berikutnya adalah 3. Berarti cek bisa nggak ini dibagi 3 gitu. 9 bisa ya dibagi 3 ya, atau habis dibagi 3. 12 juga habis dibagi 3, berarti kita bagi 3. 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Nah ini adalah sudah dalam bentuk paling sederhana ya, karena dia nggak bisa lagi dibagi 3 tuh, nggak habis lagi juga dibagi 4, seperti itu. Baik, contoh berikutnya nomor 6. Misalkan bilangannya adalah 20 per 36. Selalu bagi dengan bilangan prima dan mulai dari angka yang terkecil ya. 0 sama 6 apakah bisa dibagi 2? Karena ini masing-masing genap berarti bisa dibagi 2 ya. Bagi 2, 20 bagi 2 10, 36 bagi 2 18. Ini masih genap juga berarti bisa dibagi 2 per 2. 10 bagi 2 5, 18 bagi 2 9 gitu. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Kita cek bagi 5 ini bisa tapi ini nggak bisa ya. Bagi 3 ini bisa tapi ini nggak bisa. Oh berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 5 per 9 ya. Nah contoh lagi nih, pokoknya kakak ambil kasih contoh-contoh yang banyak dulu ya, supaya kalian nanti pada saat mengerjakan latihan, terutama nanti sudah angka-angka yang besar pecahannya, kalian pede nanti mengerjakannya ya. Nah, berikutnya bilangannya misalkan 24 per 42. 24 42. Sekali lagi kakak ingatkan, bagilah dengan bilangan prima ya, mulai dari angka yang terkecil. Kita coba 2, ini bisa ya, ini karena ini genap. Bagi 2, 24 bagi 2 12, 42 bagi 2 21. Selanjutnya ini genap tapi ini bukan genap ya, berarti kita coba angka berikutnya, bagi 3. Apakah 12 bisa dibagi 3? Habis ya. 21 juga habis bagi 3, berarti bisa bagi 3 nih. 12 bagi 3 4, 21 bagi 3 7. Apakah masih bisa sederhanakan? Cek bagi 2 nggak bisa. Ini bisa tapi ini nggak bisa, nggak habis. Bagi 3 ini tidak habis. Bagi 4 ini habis tapi ini tidak habis gitu. Ya berarti ini sudah bentuk paling sederhana ya. Berikutnya 30 per 45. 30 sama 45 masing-masing bisa dibagi berapa? Cek mulai dari bilangan prima terkecil. Bagi 2. Ini genap tapi ini bukan bilangan genap ya, ini bilangan ganjil. Oh berarti ini nggak bisa dibagi 2. Berarti karena nggak bisa dibagi 2, kita lanjut coba dibagi dengan bilangan prima berikutnya, bagi 3.
Ini bisa ya, 30 habis dibagi 3. Nah, 45 apakah habis dibagi 3? Nah, ini sedikit kakak kasih catatan lagi. Ciri bilangan yang habis dibagi 3 jika jumlah lambang bilangan habis dibagi 3. Itu dia. Nah, maksudnya begini. Kalau 4 sama 5 ini kita jumlahkan, 4 tambah 5 hasilnya 9. Ya, 9 habis nggak dibagi 3? Habis kan? Oh, berarti 45 habis dibagi 3 gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Silakan kalian coba bagi kurung ya gitu. Kalau kakak sih sudah hafal atau sudah tahu ya. Nah, ini bagi 3 berarti ya. 30 bagi 3 10, 45 bagi 3 adalah 15. Tuh. Selanjutnya, apakah ini habis dibagi 3? Tidak habis ya. Kalau begitu kita periksa, kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, bagi 5. Ini bisa bagi 5 ya. Ini bisa bagi 5, bisa bagi 5. Ciri bilangan habis dibagi 5 jika angka belakangnya itu 0 atau 5. Nah, kalau angka belakangnya 0 atau 5 pasti bilangan tersebut habis dibagi 5. Berarti ini bisa dibagi 5 nih. Karena belakangnya 0 nih dan 5 nih. 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 3. Iya, ini adalah bentuk paling sederhananya dari 30/45. Ya, contoh terakhir deh sebelum ditutup video ini. Contoh berikutnya adalah 48/54. Nah, ini dia. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menebak kira-kira bisa dibagi berapa nih? Ingat ya, selalu mulai dari gunakan pembagiannya dengan bilangan prima dan mulai dari yang terkecil. Genap berarti bisa dibagi 2 per 2 ya. 48 bagi 2 24, 54 bagi 2 27. Selanjutnya bisa dibagi berapa ini kira-kira? Kalau 2 nggak bisa ya, karena ini bilangan ganjil. Kalau begitu bagi 3, karena ini bisa dibagi 3 dua-duanya ya. 24 bagi 3 8, 27 bagi 3 9. Apakah ini sudah paling sederhana? Ini bisa dibagi 2 tapi ini nggak bisa. Ini bisa dibagi 3 tapi ini nggak bisa dibagi 3. Ini bisa. Berarti ya udah. Berarti ini adalah bentuk paling sederhana. Begitu ya. Jadi dari sekian banyak contoh yang sudah kakak berikan, harapannya adalah pada saat kalian nanti mengerjakan soal-soal latihan, baik itu dari buku atau dari guru ya, itu kalian bisa mengerjakannya dengan lancar dan tidak ada yang bingung lagi seperti itu. Dan kuncinya belajar matematika adalah banyak berlatih ya. Semakin sering kalian berlatih, itu akan semakin lancar kalian berpikirnya, dan cara berhitungnya pun juga akan semakin lancar. Dan bisa jadi juga kalian bisa dengan cepat menghitung angka-angka yang besar seperti ini, misalkan yang 48/54. Langsung berpikir, daripada saya repot-repot bagi 2 dulu bertahap seperti ini ya, bagi-bagi kecil-kecil seperti itu. Oh, langsung aja, oh saya tahu ini mah bisa 48 sama 54 bisa dibagi 6. Nah, langsung saja seperti itu. Atau juga yang 30 dengan 45. Ini mah bisa dibagi 15. Nah, seperti itu ya. Itu adalah buah dari sering berlatih. Oke. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.